ini kan sudah diperkenalkan dan uji coba berjalan di Blitar. Bersama Pak Ansar tadi laporannya sudah 2.000-an petani sama Pak Kadis Blitar. Nah, kita nyoba untuk uji coba demplot, uji coba ya untuk penelitian. Kita cek lagi di tempat lain, salah satunya di Blora. Besok kita coba di Grobogan, di Sragen, Klaten, dan lainnya. Mesti multilokasi kita cek hasilnya kayak apa ada beda atau tidak. Ini dalam rangka uji coba dan riset. Kita teliti bagaimana kondisinya, karena kita yakin rumput tiap daerah juga ada variasi. Apakah bisa dan bagaimana trik-triknya ada. Ini ujinya juga before after. Bagaimana kondisi tanah sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Bagaimana kondisi tanaman hasilnya dengan perlakuan maupun tidak perlakuan. Ini ada skala-skala demplotnya. Kita coba dan kita didampingi oleh peneliti, ada dari ITB, UGM, kemudian dari IPB dan dari riset-riset Kementerian Pertanian yang ada selama ini. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Dirjen dan juga rombongan dan juga inovasi soal biosaka ini. Semoga nanti bisa diterapkan di Blora dan bisa menjadi percontohan ke depan. Ini sangat kita tunggu-tunggu inovasi-inovasi seperti ini agar produksi pertaniannya meningkat dengan teknologi ramah lingkungan yang ada. Kelompok Tani Sri Lestari 2, Desa Getas, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mulai tanam 26 Mei. Sekarang mulai perlakuan. Ini perlakuan dari ramuan Mas Ansar. Hari ini saya serahkan ke Ibu Penyuluh untuk dibantu terus di demplotnya. Di sini ada berapa peta Ibu tadi? 16 peta dengan berbagai perlakuan. Kita uji coba apakah ada beda dan seterusnya, kita bantu terus. Makasih Bu, saya serahkan. Makasih Pak Prof Anas, nanti dampingi terus dari perguruan tinggi, akademisi, dan kita jajaran semua di lapangan. Sukses buat Blora. Terima kasih. Rombongan itu luar biasa. Sentranya padi terbesar di Jawa Tengah, kalau se-Indonesia sentra padi nomor 7 di Indonesia terbesar. Jagung nomor 1. Jagungnya itu luasnya 130-an ribu hektar, kedelai 30-an ribu hektar. Hebat. Uji coba di lahan kedelai. Kalau di Blitar sudah ketemu dan sudah terbukti, diaplikasikan biosaka ke kedelai, hasilnya lebih bagus. Ya, kedelai jumbo atau bongsor lah. Saya terima kasih. Ini tadi ada pencerahan, yaitu pupuk biosaka, Elisitor, ya. Elisitor. Dan ini baru dipraktekkan dengan kelompok tani kita. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah, karena RDKK dari pengajuan dari pupuk subsidi tidak sesuai dengan kotanya. Dan maka ini ada inovasi baru, mudah-mudahan untuk memberikan solusi untuk terbaik, termasuk produksi nanti bisa meningkat. Kita akan ujikan mendampingi Pak Ansar langsung dan juga kelompok mitra petani kedelai di Kabupaten Grobogan dengan adopsi teknologi biosaka. Harapannya adalah ini sama dengan di Blitar, bisa meningkatkan produktivitas, dan kalau hasilnya bagus maka kita akan standarisasi untuk inilah temuan yang baru untuk bisa memberikan kesejahteraan petani. Tapi ini masih tahapan yang harus kita lakukan semacam percobaan dan pengujian. Jadi inovasi dari petani Pak Ansar Blitar ini saya uji coba di tempat lain. Kemarin kita sudah mulai penanaman dan penyemprotan di Blora, Grobogan. Hari ini saya di Sragen, kemudian Klaten, minggu depan ke Jawa Barat. Ini uji multi lokasi di tempat lain. Saya mengajak pakar dari perguruan tinggi ITB, IPB, UGM, dan juga dari litbang kita untuk meneliti before after, with and without perlakuan biosaka ini. Untuk diketahui produk ini bukan pupuk, bukan pestisida, juga bukan obat yang diperdagangkan. Dan nggak bisa dibikin pabrik. Kenapa? Bikinnya harus manual pakai tangan, nggak bisa pakai blender. Saya harap petani bikin sendiri semua, bisa menerapkan, tetapi dengan cara prosedur SOP yang kita dipandu dari Pak Ansar. Ada tata caranya, ada persyaratan memilih rumput yang baik, sehat, sempurna, cara meramu sehingga homogen atau harmoni ramuannya, itu ada tanda-tandanya semua dan ada ujinya. Kalau mencoba sendiri silahkan, tetapi belum tentu bisa memilih rumput yang pas atau meramu dengan baik. Itu juga nggak akan jadi.
Jadi saya harap ada proses belajar bareng-bareng. Tolong kalau di tempat lain agak jauh, misalnya luar Jawa apa, lapor ke dinas saja, koordinasi, nanti kami carikan narasumbernya, kita panggil untuk BIMTEK belajar bersama-sama uji coba. Ini masih taraf uji coba, riset berjalan terus, petani sambil mempraktekkan dan diriset terus secara lebih baik sehingga nanti akan ketemu formula. Fakta di lapangan sudah berhasil. Di Blitar ini sudah ada 2000-an petani sudah menerapkan pola biosaka ini, hasilnya produksinya lebih baik, efisiensi penggunaan input terutama pupuk juga bisa ditekan semaksimal mungkin. Kalau ada orang menjual zat kimia seperti itu, tapi rakyatnya bisa membuat sendiri, kenapa harus beli? Dan itulah pentingnya sekarang kita roadshow di sini mengajari setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten supaya mampu membuat sendiri intinya. Jadi kalau nanti sudah ditemukan zat elisitornya apa, itu suatu saat memang bisa orang bisa melakukan itu. Tapi lagi-lagi menurut saya suatu saat pengetahuan berkembang ya. Tapi justru bagaimana kita membenahi diri masyarakat supaya mereka pun bisa membuat sesuatu yang mereka perlukan. Nah, itu satu secara umum. Tapi tadi sudah disampaikan juga berkali-kali, kalau ada orang pun membuat produk seperti ini, kan dia belum tentu mengambil dari sekitarnya yang cocok untuk sekitarnya. Yang dilakukan Mas Ansar ini kan tanamannya dari sekitarnya yang memang zat kimia itu sangat sesuai untuk elisitor untuk tanaman di sekitarnya. Saya kira itu yang sudah sangat bagus apa yang dilakukan. Biosaka yang saat ini disosialisasikan oleh Bapak Dirjen Tanam Pangan sangat luar biasa. Saya tertarik sekali. Kami sangat tertarik dan mendukung. Dan inovasi ini kan inovasi anak negeri yang tentunya kita selaku pemerintahan wajib mendukung dan mensukseskan. Yang terpenting kami diberikan contoh, kami diberikan uji coba, nanti hasilnya seperti apa, masyarakat pasti dengan sendirinya akan mengikuti. Kalau hasilnya baik, caranya mudah, dengan biaya yang cukup minim, otomatis masyarakat akan mengikutinya. Jadi sekali lagi prinsip kami sangat mendukung tentunya inovasi dari anak negeri. Petani milenial artinya bahwa biosaka ini mengatasi masalah pupuk. Biar tidak ada hama, tidak ada jamur, tidak ada kekurangan unsur. Jadi kalau daun itu sudah agak menguning. Kalau menguning menua juga nggak bisa, Mas. Menguning menua sudah enggak, itu sudah kekurangan unsur toh. Sudah kurang. Ini kan juga bagus, tapi kalau kita lihat kan ini menguning.